Oke guys, kali ini kita akan membahas konflik Israel dan Palestina, khususnya jalur Gaza ya. Jangan mengira di daerah Masjid Al-Aqsa. Jalur Gaza terletak di dekat laut yang luasnya tidak sekitar puluhan kilometer dengan lebar belas kilometer. Namun serangan dari pejuang-pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin untuk mengejutkan dunia yang berhasil menembus Iron Dome Israel itu sendiri. Dan hebohnya lagi adalah pejuang-pejuang Hamas berhasil masuk ke wilayah perbatasan atau menembus perbatasan dan menyerang pos-pos militer dan alat-alat keamanan vital di wilayah Israel. Sampai saat ini pejuang-pejuang Hamas cukup banyak yang menyebar di wilayah Israel, dan Israel tentu sangat terkejut dengan hal ini sehingga membutuhkan bantuan dari Amerika sehingga mengirimkan kapal induk ke wilayah yang sangat-sangat kecil. Jika diserang habis-habisan oleh kapal induk wilayah Gaza, tentu hanya dalam beberapa hari habis rata. Namun pertempuran ini bukan sekedar tembak-menembak, namun pertempuran adalah bagaimana sebuah pertempuran dilakukan secara presisi dan bukan secara membabi buta. Nah, serangan dari pejuang-pejuang Hamas ini ternyata direspon oleh Israel yang mengatakan berjanji akan menyerang dengan jalur darat, namun sampai sekarang tidak jadi-jadi karena pejuang-pejuang Hamas sangat-sangat siap jika serangan darat Israel lakukan. Apakah Israel cukup berani untuk melakukan serangan darat? Nah, mari kita lihat terowongan-terowongan yang dibangun oleh pejuang-pejuang Hamas jika seandainya Israel berani melakukan serangan darat. Ancaman dari Israel ternyata ditanggapi oleh Iran yang digadang-gadang sebagai sekutunya Hamas dalam segi persenjataan roket dan teknologi yang terbaru mereka ajarkan. Jika serangan itu terjadi, maka respon dari Iran terhadap Israel tentu yang ingin menghancurkan wilayah Israel jika itu terjadi. Nah, ancaman ini ternyata dipertimbangkan oleh Israel itu sendiri, di samping terowongan-terowongan yang sulit dilacak yang panjangnya mencapai ratusan kilometer dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dan apakah bom Israel sudah mencoba untuk melepaskan bom anti terowongan, namun dengan panjang ratusan kilometer tentu hal ini agak mustahil untuk dilakukan pengemboman dengan roket yang tentu cukup banyak dan cukup berkecepatan tinggi ya, dengan terowongan-terowongan yang panjangnya 50 sampai ratusan meter ke bawah tanah. Dengan teknologi di sana mereka membuat roket-roket dan menyimpan persenjataan, peralatan dan logistik berperang. Maka dari itu Israel merasa berpikir 10 kali untuk melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Di samping itu, walaupun teknologi roket atau pesawat tempur yang digunakan sangat tidak berarti lagi, namun di sisi lain serangan pejuang Hamas sudah memasuki wilayah Israel. Ini menjadi poin penting dan masalah baru bagi Israel karena serangan-serangan ini cukup mengejutkan dan menggunakan sepeda motor dan berada di wilayah pemukiman masyarakat. Sebelum serangan darat Israel juga terjadi bencana badai banjir besar sehingga membuat Israel untuk berpikir ulang kembali. Di samping tantangan bagaimana skuad pejuang Hamas ini terbagi di dalam beberapa kelompok, dalam beberapa skuad ya, hingga serangan ini sangat efektif dan presisi. Nah, bagaimanakah jika seandainya terjadi perang
darat antara Israel dan Hamas. Tentu ini akan menjadi mimpi buruk bagi Israel karena pertama, sniper pejuang Hamas tentu sudah siap dalam posisi tertentu dengan roket anti-tank yang konon dibantu juga oleh Rusia dan negara-negara lain. Di samping itu Israel menghadapi pejuang-pejuang sebelah dari Lebanon dan negara-negara sekitar yang membantu serangan-serangan dari darat. Tentu ini akan menjadi masalah baru bagi Israel dan Amerika. Nah, apakah perang ini akan berakhir dengan cepat? Tentu tidak, karena wilayah-wilayah yang sudah dimasuki oleh Palestina atau pejuang Hamas ini tentu tidak mungkin dilepaskan begitu saja, di samping tawanan yang sudah pejuang Hamas tahan sekitar 150 orang. Nah, bagaimanakah akhirnya? Tentu apakah pejuang-pejuang Hamas yang dimaksud oleh Nabi sebagai panji-panji hitam atau bendera hitam pasukan Al-Mahdi? Kita tunggu saja kelanjutannya. Bagaimana komentar Anda? Silahkan berikan komentar kamu yang di bawah ini. Apakah pejuang-pejuang Hamas jika bakal dari pasukan Al-Mahdi? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.